TNI ungkap 4 terduga pelaku penyiram air keras. Hamin 3 Lebaran, Menhub dan Kakor Lantas tinjau puncak arus mudik. 7 orang kurir ditangkap, puluhan kilogram ganja disita. Penasihat keamanan Iran Ali Larijani tewas dalam serangan Israel. Pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kita akan menyajikan berita peristiwa politik budaya selama 1 hari ini. Bersama saya Azhar Putra, inilah Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk mengawal penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Pembentukan Panja ini disepakati oleh 8 fraksi dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPR. Komisi 3 DPR RI resmi membentuk Panja guna mengawal penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus. Keputusan tersebut diambil setelah seluruh fraksi menyatakan kesepakatannya dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Dalam hal ini, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan pembentukan Panitia Kerja atau Panja dilakukan sebagai bentuk komitmen DPR dalam mengawal penanganan kasus penyiraman aktivis Kontras. Habibur Rahman menegaskan DPR akan terus mengawasi proses penanganan kasus, termasuk mendorong sinergi antara Polri dan TNI. Selain itu, Komisi 3 DPR juga meminta LPSK untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban secara fisik maupun dalam proses pemulihan. Komisi 3 menyetujui pembentukan Panja Komisi 3 tentang kasus penyiraman air keras terhadap pembela HAM Andri Yunus. Saya bacakan kesimpulan rapat yang akan disetujui rekan-rekan. Kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI terkait kasus penyiraman air keras kepada pembela HAM Andri Yunus, aktivis Kontras, masa persidangan 4 tahun 2025-2026, Rabu 18 Maret 2026. 1. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja Polri dan seluruh pihak terkait yang telah mengungkap peristiwa dan identitas para pelaku kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus. 2. Komisi 3 DPR RI mendorong Polri dan pihak TNI untuk tetap bersinergi dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus dengan mempedomani ketentuan pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru dalam penanganan perkara ini. 3. Komisi 3 DPR RI meminta LPSK untuk segera memfasilitasi perlindungan yang menyeluruh terhadap saudara Andri Yunus, organisasinya, keluarganya, serta pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4. Komisi 3 DPR RI meminta LPSK bersama seluruh pihak terkait, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pemulihan kesehatan saudara Andri Yunus. 5. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal penanganan perkara ini dengan membentuk Panitia Kerja Komisi 3 DPR RI tentang kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus dan melaksanakan rapat kerja dengan Polri, LPSK dan kuasa hukum saudara Andri Yunus sebagai bentuk komitmen dalam penegakan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Markas Besar TNI mengungkap 4 orang terduga pelaku yang menyiram air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Keempat pelaku tersebut sudah diamankan di Puspom TNI. Mabes TNI menjabarkan 4 orang terduga pelaku berinisial NDP dengan pangkat Kapten, SL berpangkat Letu, BHW pangkat Letu, dan ES berpangkat Serda. Melihat dari dinamika ini, terkonfirmasi ada 3 yang berpangkat perwira dan 1 orang bintara.
Para pelaku berasal dari Matra Angkatan Udara dan Angkatan Laut, hingga kini Mabes TNI masih mendalami motif dan peran dari para pelaku. Dan Puspom TNI Maijen TNI Yusri Nurianto mengatakan bahwa 2 orang eksekutor yang menyiram air keras ke Andri Yunus bagian dari 4 pelaku yang saat ini sudah ditahan. Para pelaku tersebut sudah ditahan di Popam Jaya Guntur. Dan Puspom mengatakan para pelaku terancam hukuman penjara 4 atau 7 tahun karena diduga melanggar pasal 467 ayat 1 dan 2 KUHP nomor 1 tahun 2023. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NBP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya, itu ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Kemudian sebagai tindak lanjut kegiatan penyidikan kami, ya, jadi Puspom TNI nanti akan melakukan kegiatan membuat laporan polisi, ya, mungkin nanti dari saksi korban, ya, kemudian melakukan penahanan sementara, ya, kepada terduga 4 orang tadi. Kemudian kita akan segera mengajukan permohonan visum repertum, ya, mengajukan ver ke RCM. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Belasan ribu botol miras dan ratusan knalpot brong dimusnahkan di halaman gedung Diskominfo Klaten pada Selasa 17 Maret 2026. Pemusnahan dilakukan dengan cara dilindas menggunakan alat berat jenis Stonewalls. Sebanyak 15.648 botol minuman keras atau miras dimusnahkan oleh jajaran Forkopimda Klaten di halaman gedung Diskominfo Klaten Selasa 17 Maret 2026. Selain miras, petugas juga memusnahkan 769 knalpot brong hasil operasi penyakit masyarakat selama sebulan terakhir. Pemusnahan dilakukan dengan cara dilindas menggunakan alat berat jenis Stonewalls. Kapolres Klaten AKBP Muhfaruk Rozi mengatakan, barang bukti tersebut merupakan hasil operasi gabungan yang melibatkan Polri, TNI, Satpol PP, dan Damkar Klaten. Kapolres menjelaskan operasi tersebut dilakukan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri yang tahun ini berdekatan dengan perayaan Nyepi. Ia juga mengapresiasi peran masyarakat dalam memberikan informasi terkait peredaran miras dan penggunaan knalpot brong. Sementara itu, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menyebut, pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama Forkopimda dalam merespon keresahan masyarakat. Komandan Kodim 0723 Klaten, Letkol Infanteri Selamat Hardianto menambahkan, peredaran miras berpotensi memicu tindak kriminalitas, sementara knalpot brong mengganggu ketertiban umum. Forkopimda Klaten berkomitmen untuk terus menggelar operasi serupa guna menjaga keamanan wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Darat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan nasional. Kali ini prajurit Kodim 0612 Tasikmalaya membangun jembatan Lewi Gede di Desa Cisempur, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya.
Prajurit TNI dari Kodim 0612 Tasikmalaya hadir langsung membantu pembangunan jembatan Leuwi Gede yang menjadi penghubung penting bagi masyarakat. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program strategis nasional 218 titik jembatan Garuda. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat membuka akses serta mempermudah mobilitas warga di wilayah terpencil. Sebelumnya masyarakat harus melintasi sungai dengan kondisi yang cukup berisiko, terutama saat debit air meningkat. Hal ini kerap menghambat aktivitas baik ekonomi, pendidikan maupun sosial masyarakat. Kini dengan berdirinya jembatan Leuwi Gede, akses menjadi lebih aman dan efisien. Anak-anak dapat berangkat ke sekolah dengan lebih tenang, sementara petani dapat lebih mudah membawa hasil panen ke pasar. Pembangunan jembatan ini menjadi bukti nyata peran TNI dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Persero membangun 5.484 rusun terintegrasi stasiun di Jakarta, Bandung, Semarang, dan juga Surabaya. Program ini bertujuan menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. PT Kereta Api Indonesia atau Persero memulai pembangunan 5.484 unit rumah susun Transit Oriented Development di 4 kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Peletakan batu pertama untuk 2.200 unit rusun di Stasiun Manggarai, Jakarta dilakukan pada Senin 16 Maret 2026 dengan target selesai awal 2027. Direktur Utama KAI Bobi Rashidin menyatakan pembangunan ini mendukung program 3 juta rumah pemerintah, menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rusun TOD akan dibangun terintegrasi dengan stasiun sehingga mempermudah akses transportasi dan mobilitas perkotaan. Pada acara ini juga kita akan pencanangan juga untuk 3 lokasi lainnya, yaitu di Bandung, di Stasiun Kiara Condong, itu nantinya akan menempati lahan sebesar 7.600 meter persegi dengan total hunian 753 unit hunian yang terdiri dari 2 tower. Semarang Dr. Karyadi itu 1,2 hektar yang akan dibangun 1042 unit hunian, 2 tower, 42 lantai. Surabaya, lokasi Stasiun Gubeng, 1489 unit hunian, 2 tower, menempati 1,2 hektar lahan. Tentunya melalui pengembangan kawasan berbasiskan stasiun ini, KAI ingin menghadirkan ekosistem kota yang lebih terintegrasi, hunian yang dekat dengan transportasi publik, pemanfaatan lahan yang efisien, serta mobilitas yang lebih mudah bagi masyarakat perkotaan. KAI memiliki lahan seluas 320 juta meter persegi di seluruh Indonesia yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan TOD. Khusus di Jabodetabek, lahan ini dapat menampung hingga 131.000 unit rusun, membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya perjalanan dengan akses langsung ke transportasi publik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mantan pekerja pabrik tekstil yang terkena PHK kini menemukan harapan baru dengan bekerja di dapur MBG. Pekerjaan ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus mendukung pendidikan anak-anak. Di sini saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membantu suami. Program ini sangat bagus ya Pak ya, soalnya bisa menyerap tenaga kerja. Saya berharap sama Pak Prabowo program ini akan terus berjalan. Erna Pujiastuti, mantan pekerja pabrik tekstil di Sukoharjo, kini menemukan harapan baru setelah terkena PHK dengan bekerja di dapur makan bergizi gratis di Desa Gerajegan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Setiap pagi ia bersama belasan staf lainnya sibuk mengemas menu bergizi untuk didistribusikan kepada masyarakat penerima manfaat. Bekerja di bagian pemorsian MBG memungkinkan Erna kembali berkontribusi secara finansial kepada keluarganya. Penghasilan dari pekerjaan ini membantu memenuhi kebutuhan pribadi, mendukung suami, serta membiayai pendidikan anaknya yang baru memasuki bangku SMA. Erna mengaku bersyukur dengan adanya program MBG karena memberinya kesempatan untuk bangkit setelah kehilangan pekerjaan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program yang memberikan harapan baru bagi dirinya dan masyarakat lainnya, termasuk anak-anak yang menjadi penerima manfaat. Perusahaan pilot jadi kena PHK.
Saya jadi ibu rumah tangga di rumah. Sehari-hari saya di rumah, cuman di rumah aja, tidak kerja apapun. Sekarang saya kerja di MDB Grajekan Tawangsari. Di sini saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga membantu suami. Program ini sangat bagus ya Pak ya. Soalnya bisa menyerap tenaga kerja. Saya berharap sama Pak Prabowo program ini akan terus berjalan. Semoga Pak Prabowo selalu sehat, selalu diberi umur panjang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua Satgas Hasyim Jojo Hadikusumo menyampaikan pesan Prabowo Subianto bahwa tanah BUMN adalah milik rakyat dan tidak boleh dijual. Lahan tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik, terutama program perumahan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mempercepat pembangunan perumahan nasional dengan memanfaatkan lahan milik BUMN. Langkah ini menjadi strategi utama pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah. Ketua Satgas Perumahan Hasyim Joyo Hadikusumo menegaskan bahwa lahan BUMN merupakan aset negara yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dalam acara pencanangan program 3 juta rumah di Stasiun Manggarai, ia menyampaikan arahan Presiden agar tanah negara tidak dijual mengikuti harga pasar, karena dapat menghambat penyediaan rumah murah. Prabowo sudah katakan beberapa kali di depan saya dan di tempat lain bahwa tanah milik BUMN itu adalah tanah milik rakyat Indonesia. Sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Tidak boleh, itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan. Dengan program perumahan, kita bisa mendorong dan bisa mencapai 8%, bahkan saya yakin bisa lebih dari 8%. Ini anak-anak S1 sudah tahu makroekonomi. Ya, dengan ini dan seperti nanti kita saksikan, begitu banyak pasukan-pasukan dari semen, dari mebel, dari kabel listrik, dari besi, dari kayu. Ini semuanya ada kaitan dan Menurut Hasyim, program perumahan tidak hanya bertujuan menghadirkan keadilan sosial, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek berganda di berbagai sektor industri. Namun ia mengingatkan pembangunan tidak boleh hanya mengejar kuantitas, melainkan juga harus memastikan kualitas hunian tetap terjaga agar masyarakat tidak dirugikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ikatan Dokter Ilmu Manajemen menggelar rapat kerja yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama. Momentum bulan Ramadan juga dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjadi ruang refleksi bagi penguatan nilai kebersamaan dalam kehidupan organisasi. Ikatan Dokter Ilmu Manajemen menggelar rapat kerja yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama. Kegiatan ini dihadiri para anggota dan pengurus organisasi untuk membahas program kerja serta menyusun langkah strategis organisasi ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum IKADIM Zazuli Juwaini menyampaikan bahwa Ramadan memberikan banyak pelajaran tentang manajemen diri, disiplin, dan kerja kolektif. Menurutnya, ibadah Ramadan tidak hanya berhenti pada ritual, namun juga menjadi proses pembelajaran dan pembinaan yang membentuk karakter serta memperkuat rasa kebersamaan. Tapi kalau kita bertemu terus rutin seperti ini, semangat kita akan semakin bertambah. Tanggung jawab kita akan semakin bertumbuh. Rasa kebersamaan kita akan semakin kokoh. Saya tidak perlu berceramah lagi bagaimana Ramadan mengajarkan kita tentang manajemen diri yang luar biasa. Manajemen kolektif yang luar biasa kalau kita mau merenung dengan pelajaran apa yang terdapat di dalam ibadah Ramadan. Kegiatan organisasi menjadi salah satu sarana untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan semangat kebersamaan antar anggota. Melalui kegiatan ini, IKADIM diharapkan terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Cahaya dan khidman kembali menyelimuti kota Ternate, Maluku Utara memasuki malam ke-27 Ramadan 1447 Hijriah. Perayaan malam Lailatul Qadar Kesultanan Ternate diisi dengan berbagai prosesi, seperti pembakaran obor ela-ela setelah sholat maghrib berjamaah.
Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menghadiri Festival Ela-Ela yang digelar di Pelataran Kedaton Kesultanan Ternate, Senin 16 Maret 2026 dalam rangka menyambut Malam Lailatul Qadar. Festival Ela-Ela merupakan tradisi adat masyarakat Ternate yang rutin dilaksanakan setiap malam ke-27 bulan Ramadan. Tradisi ini menjadi bentuk penyambutan malam penuh kemuliaan yang diyakini lebih baik dari 1000 bulan. Juru bicara Kesultanan Ternate Hidayatus Salam Sehan menjelaskan bahwa festival tersebut memiliki makna spiritual yang kuat bagi masyarakat. Menurutnya, prosesi menyalakan obor dari bambu atau poci melambangkan cahaya Islam, iman, dan tauhid dalam kehidupan umat muslim. Festival Ela-Ela ditandai dengan penyalaan obor oleh Sultan Ternate Hidayatullah Shah bersama Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar, jajaran Forkopimda Kota Ternate, serta perwakilan instansi vertikal lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan dukungan terhadap pelestarian tradisi budaya yang syarat nilai religius sekaligus memperkuat kearifan lokal di tengah masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hamin 3 Lebaran pemudik padati Pelabuhan Merak. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, puncak arus mudik Lebaran di Pelabuhan Merak semakin dipadati oleh sejumlah pemudik yang membawa kendaraan pribadi roda 4. Lonjakan ini terus bertambah dengan sejumlah kendaraan tanpa henti dan membuat kantong parkir terisi penuh sejak pagi hingga siang hari. Sejumlah kendaraan kini terus memadati Pelabuhan Merak, Banten dalam puncak arus mudik Lebaran 2026 yang terjadi pada Rabu 18 Maret 2026. Terlihat kendaraan roda 4 terus berdatangan sejak pagi hingga siang hari dengan membuat kantong parkir terpenuhi. Berbagai skema telah dilakukan dengan memberlakukan single tarif dari pihak ASDP maupun penyediaan buffer zone di dalam pelabuhan serta di luar Pelabuhan Merak. Adapun kendaraan tersebut didominasi oleh pemudik dari Jabodetabek yang melakukan perjalanan ke Pulau Sumatera. Selain itu juga, berbagai posko baik pengamanan dan kesehatan turut dibangun untuk memberikan kelancaran dan kenyamanan bagi pemudik. Dari Pelabuhan Merak, Banten, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol mengoptimalkan penerapan rekayasa lalu lintas seiring dengan meningkatnya mobilitas kendaraan menuju wilayah timur Trans Jawa. Tercatat sebanyak 290.000 kendaraan melintas menuju arah timur melalui gerbang tol Cikampek Utama dengan peningkatan volume lalu lintas sebesar 68,99%. Dalam rangka mengantisipasi lonjakan lalu lintas kendaraan di Tol Trans Jawa, pihak Jasa Marga bersama kepolisian telah resmi menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one-way nasional dan sistem kontraflow. One-way nasional ini diberlakukan seiring peningkatan arus mudik yang cukup signifikan di ruas Tol Trans Jawa. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi berharap perjalanan mudik masyarakat dapat berlangsung aman, lancar dan selamat hingga kampung halaman.
Baik teman-teman, seperti tadi yang saya sampaikan, ini adalah bentuk dari kehadiran negara untuk memastikan memberikan layanan terbaik buat masyarakat yang akan melakukan mudik. Hari ini atau siang ini secara resmi kita melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu pemberlakuan one way secara nasional, di mana one way secara nasional akan meliputi ruas jalan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Kalau sebelumnya rekayasa lalu lintas adalah rekayasa one way lokal sepenggal, di mana dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 263. Melihat bangkitan masyarakat yang melakukan mudik sudah cukup meningkat, maka kepolisian maupun juga jasa marga memutuskan untuk melakukan rekayasa lalu lintas one way nasional secara menyeluruh dari mulai kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Harapannya perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat bisa dilaksanakan dengan aman, lancar, dan tentunya berkeselamatan. Jadi, himbauan kami bahwa masyarakat dalam melaksanakan one way nasional agar memperhatikan arahan maupun petunjuk dari petugas, berhati-hati di jalan dalam mengendalikan kecepatannya, karena sudah one way nasional, hambatan relatif menjadi tidak ada, sehingga apabila tidak mengemudi secara hati-hati, kita tidak berharap bahwa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dari Karawang, Jawa Barat, Sri Dewi Andayani, Ronda Bayu, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menjelang puncak arus mudik Lebaran, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho meninjau langsung kesiapan di Pelabuhan Merak dan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho tiba di Pelabuhan Merak pada Rabu 18 Maret 2026 dini hari, didampingi Gubernur Banten Andre Soni serta Dirut ASDP Heru Widodo. Menhub berkeliling memantau situasi penyeberangan sekaligus menyapa para pemudik yang sedang menunggu antrean masuk kapal. Sejumlah bingkisan turut dibagikan kepada para pengendara sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat. Usai dari Merak, rombongan kemudian bergerak menuju Pelabuhan Ciwandan guna berinteraksi langsung dengan ribuan pemudik sepeda motor. Menhub menyebut hari ini, Rabu 18 Maret, diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2026. Meski terjadi lonjakan volume kendaraan, arus menuju pelabuhan terpantau tetap lancar dan terkendali. Alhamdulillah, bisa memastikan bahwa semua berjalan lancar. Kita yang kapal perjalanan mereka dari Bawaslu di Panjang Jalan Pihak kepolisian dan instansi terkait terus disiagakan di titik-titik strategis untuk memastikan tidak terjadi penumpukan kendaraan yang signifikan hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Menaker Yasirli melepas program mudik gratis yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan sejumlah perusahaan. Sebanyak 11 bus mudik gratis dilepas pada Selasa 17 Maret 2026. Sementara itu 7 bis lainnya telah diberangkatkan pada Sabtu lalu. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli melepas keberangkatan program mudik gratis bagi pekerja atau buruh tahun 2026 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Menaker Yasirli mengatakan program tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja. Kemenaker menjelaskan, selain di Kemenaker, pelepasan mudik gratis juga dilakukan di sejumlah perusahaan. Menurutnya, pemerintah mengapresiasi perusahaan yang memberikan fasilitas lebih bagi pekerja di luar kewajiban regulasi. Dalam program mudik gratis di Kemenaker, disiapkan sebanyak 18 bus untuk mengangkut para pekerja ke berbagai daerah tujuan. Yasirli menilai kepedulian perusahaan terhadap pekerja akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan itu sendiri. Kita mengapresiasi kerjasama dari para mitra yang selama ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi pelaksanaan mudik. Kita tentu berharap kerjasama ini akan terus berlangsung. Kita ingin
bisa memberangkatkan sebanyak-banyaknya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pada puncak arus mudik Lebaran 2026 kini telah dipadati ribuan pemudik, khususnya Pelabuhan Merak Banten menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selama periode angkutan Lebaran ini, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menghimbau seluruh pemudik untuk tidak memaksakan perjalanan jika sudah lelah. Sejumlah kantong parkir kini terlihat telah dipadati oleh sejumlah pemudik yang membawa kendaraan pribadi di Pelabuhan Merak Banten. Pasalnya, puncak arus mudik Lebaran 2026 terjadi pada tanggal 18 Maret. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi usai melakukan peninjauan di Pelabuhan Merak Banten. Dudi mengimbau seluruh pemudik khususnya yang melakukan perjalanan jauh untuk tidak memaksakan perjalanan jika perlu untuk beristirahat. Selain itu, dirinya juga meminta kepada seluruh pemudik untuk dapat mengikuti instruksi petugas di lapangan. Kami juga ingin menghimbau pada kesempatan kali ini para pemudik untuk selama dalam perjalanan agar mematuhi atau mengikuti arahan dari petugas di lapangan, kemudian juga tidak memaksakan kondisinya apabila memang capek atau perlu beristirahat agar bisa beristirahat baik di sini maupun di beberapa tempat rest area yang sudah disediakan. Dari Pelabuhan Merak Banten, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan jalur Lembah Anai dan Sitinjau Lawik beroperasi 24 jam selama mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini diterapkan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik masyarakat. Pemerintah menyiapkan ruas jalan nasional di Sumatera Barat agar siap menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026. Jalur Padang, Bukit Tinggi, termasuk kawasan Lembah Anai dan Sitinjau Lawik menjadi fokus utama karena tingginya mobilitas masyarakat di koridor tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan jalur Lembah Anai dapat dilalui selama 24 jam pada periode H-10 hingga H+10 Lebaran, meski masih dalam tahap perbaikan pasca bencana. Penanganan di kawasan ini telah mencapai 44% dengan pekerjaan pondasi bor pil sekitar 78% dan tetap difungsikan untuk mendukung kelancaran lalu lintas. Selain itu, pemerintah mempercepat penanganan titik rawan di Sitinjau Lawik melalui rekayasa lalu lintas selama pembangunan flyover. Sebanyak 40 alat berat juga disiagakan untuk mengantisipasi gangguan seperti longsor atau pohon tumbang guna memastikan perjalanan mudik berlangsung aman dan lancar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lonjakan kendaraan pemudik terjadi pada Selasa 17 Maret 2026 malam di jalur selatan Garut, Jawa Barat. Guna mengurai kemacetan, sistem one way sejauh 7 km di jalur Limbangan mengarah ke Jawa Tengah diperlakukan petugas. Kendaraan pemudik yang datang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan Jawa Tengah terjadi lonjakan pada Selasa malam 17 Maret 2026. Sebagian besar kendaraan roda 4 berplat Jakarta dan Bogor banyak melintasi jalur Limbangan Garut. Lonjakan terjadi setelah masa kerja WFH atau Work From Anywhere bagi seluruh ASN hari Selasa berlaku. Ditambah lagi pada Rabu yang sudah memasuki masa cuti bersama, perayaan Nyepi dan akan dilanjut masa cuti perayaan Lebaran. Guna mengurai kemacetan di arteri selatan ini, petugas berlakukan sistem one way sejauh 7 km. Mulai dari kawasan Cijolang yang berbatasan dengan Nagrek, Bandung hingga depan Polsek Limbangan. One way diberlakukan selama 30 menit. Situasinya alhamdulillah masih tetap lancar, namun ada peningkatan arus lalu lintas. Barusan sudah diberlakukan one way, diberlakukan dari mulai pukul 8.30 sampai saat ini, yaitu 20.30 dilaksanakan sudah 4 kali one way. Ya. Biasanya titik pemendingannya di mana saja dan di wilayah Limbangan itu? Ada 3 titik pemendingan. Yang pertama di depan Polsek, nanti ke arah Selawi dan ke arah Sasaris. Sejak Selasa pagi hingga malam, petugas sudah berlakukan sistem one way ini sebanyak 4 kali di jalur Limbangan dan Malangbong Garut. Sedangkan di jalur Kadung Gora diberlakukan sama sebanyak 4 kali. Puncak arus terjadi diprediksi pada Rabu dan Kamis. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, arus mudik di Terminal Kampung Rambutan masih terpantau ramai. Para pemudik memadati Terminal Kampung Rambutan untuk menunggu waktu keberangkatan ke kampung halaman. Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah semakin dekat. Begitu pula dengan pemudik yang masih memadati Terminal Kampung Rambutan untuk menunggu waktu keberangkatan ke kampung halaman. Beberapa pemudik juga menyampaikan jika sudah membeli tiket keberangkatan dari jauh-jauh hari, walaupun tidak mendapatkan potongan harga. Kebetulan kita sama ya, kita mudik ke Cirebon. Kebetulan dari 1 bulan yang lalu sih, sebelum bulan puasa. Mau mudik ke Sumatera, tujuan Uku Selatan, Palembang dengan biaya normal ya, normal. Tapi tidak ada potongan dari pemerintah ini. Oh, mau mudik ke Semarang, Jawa Tengah, baru tadi sore. Tadi sore harganya masih mahal sih, Kak. Antusiasme masyarakat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman sangat tinggi. Meskipun diwarnai dengan berbagai tantangan di lapangan, para pemudik tetap menunjukkan semangat demi bisa berkumpul dengan keluarga. Dari Jakarta, Agita Haryono, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, memasuki H-3 arus mudik Lebaran 1447 Hijriah. Ribuan pemudik tujuan Surabaya siang tadi mulai memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Para pemudik ini didominasi oleh penumpang lanjutan yang menggunakan armada kapal Pelni dengan tujuan akhir Pulau Jawa dan juga Nusa Tenggara. Antrean panjang penumpang terlihat memadati area keberangkatan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar saat mereka hendak naik ke atas dek kapal. Ribuan pemudik diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menggunakan KM Gunung Dempo. Kapal ini sebelumnya berlayar dari Sorong, Papua Barat dan melakukan transit di Makassar sebelum melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur. Tercatat, jumlah penumpang yang turun dari Sorong mencapai 1.195 orang. Selain KM Gunung Dempo, aktivitas di pelabuhan juga disibukkan dengan kedatangan KM Dharma Rucitra 7 serta KM Mutiara Sentosa yang melayani rute Makassar menuju Surabaya. Otoritas pelabuhan memprediksi puncak arus mudik jalur laut masih akan terjadi hingga H-1 Lebaran mendatang. Hingga H-3 siang tadi, total penumpang yang turun di Pelabuhan Suta Makassar mencapai 1.597 orang. Para penumpang pun diimbau untuk tetap menjaga keselamatan dan mengikuti arahan petugas, mengingat padatnya jumlah pemudik pada tahun ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, arus mudik Lebaran 2026 di mana Satlantas Polres Sragen hadirkan terobosan pelayanan publik yang inovatif melalui program Mbak Dewi atau disingkat Mobile Bike Bakti Digital Electric Vehicle Y Incident. Program ini merupakan sebuah layanan stasiun pengisian kendaraan listrik keliling yang disiapkan untuk membantu pemudik yang menggunakan kendaraan listrik. Mudik dengan mobil listrik kini tak lagi perlu takut kehabisan daya di tengah jalan. Polres Sragen memiliki cara sendiri untuk memastikan para pemudik menggunakan mobil listrik agar tetap tenang saat melintas di Sragen, Jawa Tengah. Inovasi baru ini adalah layanan kawal darurat bagi pengguna mobil listrik. Layanan ini diberi nama Mbak Dewi, layaknya stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Program ini menjadi salah satu langkah adaptif kepolisian dalam merespon perkembangan kendaraan ramah lingkungan yang semakin banyak digunakan masyarakat, terutama saat momentum arus mudik dan arus balik Lebaran masa operasi Ketupat Candi 2026. Untuk memanfaatkan layanan ini pun cukup mudah. Pemudik hanya perlu menghubungi call center 110 Polres Sragen atau memindai barcode chatbot Sipolan milik Polda Jawa Tengah. Setelah terhubung ke petugas, anggota Satlantas Polres Sragen akan mendatangi lokasi pemudik yang kehabisan daya kendaraan listrik. Dengan ini pemudik tidak harus datang ke pos terpadu untuk mendapatkan layanan ini. Sukoharjo perjalanan ke Ngawi mau pulang, kemungkinan baterai mobil listrik saya tidak sampai rumah. Saya coba beli di Sragen dan saya diarahkan sama mas-mas yang Sragen sini suruh telepon 110, nanti pasti bantu Pak Polisi. Setelah beberapa waktu Pak Polisi sudah datang. Terima kasih Bu Sragen.
saya bisa memperlanjutkan perjalanan saya ke Ngawi. Terima kasih Pak Polisi. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari mengatakan, petugas akan melakukan pengisian daya darurat menggunakan genset berkapasitas 50 kW dengan arus listrik yang stabil dan aman bagi kendaraan. Mobil akan diisi daya hingga kapasitas baterai bertambah 10%. Dalam rangka operasi Ketupat Candi 2026 ini dari Polres Sragen ada sebuah inovasi baru yaitu Mbak Dewi. Mbak Dewi ini merupakan inovasi stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik. Jadi apabila ada pemudik yang mungkin mengalami kehabisan daya secara mendadak bisa menghubungi layanan call center kami 110 ataupun juga dengan scan barcode chatbot Cipolan Polda Jateng. Kemudian nanti petugas kami akan menghampiri pemudik tersebut dengan membawa Mbak Dewi ini untuk memberikan pelayanan pengisian daya listrik sampai dengan 10%. Dengan sistem pelayanan yang terpusat di pos terpadu, Polres Sragen memastikan bahwa mudik tahun ini bukan sekedar soal kelancaran lalu lintas, tapi juga soal kenyamanan dan keselamatan hingga sampai di kampung halaman. Dari Sragen, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Di tengah padatnya arus mudik menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, posko pijat gratis penyandang tunanetra Terminal Kampung Rambutan menjadi pilihan bagi para pemudik. Tak hanya membantu mengurangi kelelahan, posko ini juga melayani cek kesehatan gratis bagi para pemudik. Yayasan Panti Sosial Bina Netra Rungu Wicara Cahaya Batin yang bekerja sama dengan Basnas menjadi tim anti pegal di tengah padatnya pemudik Terminal Kampung Rambutan. Layanan pijat ini melayani pijat dari punggung hingga kepala kepada siapapun tanpa memungut biaya. Untuk pemudik yang ingin menikmati layanan ini, dapat mendaftar secara langsung dan menunggu giliran untuk dipijat. Menurut salah satu tim pijat tunanetra, Anang menyampaikan melayani para pemudik menjadi sesuatu hal yang menyenangkan baginya, karena dapat membantu mengurangi rasa pegal yang dirasakan pemudik selama perjalanan maupun selama menunggu di Terminal Kampung Rambutan. Cukup senang gitu, untuk melayani apalagi yang pegal-pegal gitu, capek-capek gitu. Anang juga menambahkan untuk menjadi tim pijat tunanetra ini perlu melakukan pelatihan kurang lebih 1 tahun sebelum melayani pemudik secara langsung. Selain pijat, posko ini juga melayani cek kesehatan gratis mulai dari cek gula darah hingga kolesterol untuk pemudik. Posko pijat dan cek kesehatan ini juga dapat dijumpai di Stasiun Pasar Senen dan di beberapa posko mudik lainnya. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kepergok cabuli murid, oknum guru nyaris diamuk massa. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satuan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan ruang redaksi informasi, kami lanjutkan. Pemirsa, di mana oknum guru ngaji ditangkap setelah dipergoki warga mencabuli muridnya di mes santri. Pelaku nyaris diamuk massa dan langsung diamankan ke Polres Garut. Seorang oknum guru ngaji dipergoki warga mencabuli muridnya sendiri di Kampung Patrol, Desa Dano, Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat. Warga yang marah sempat menghakimi pelaku hingga nyaris babak belur. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polres Garut untuk menghindari amukan massa. Korban merupakan anak berusia 13 tahun dan masih berstatus sebagai murid pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga telah melakukan aksi serupa berulang kali di tempat yang sama. Kasus ini terbongkar setelah pelaku dipergoki oleh nenek korban. Dari Leles
bahwa ada dugaan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum seorang guru madrasah terhadap muridnya, dan juga anak di bawah umur tersebut juga, anak korban ini juga suka mengajar di madrasah tersebut, anak-anak yang kecil. Jadi awal terbongkar seperti apa? Jadi terbongkarnya dari kecurigaan neneknya, yang mana guru ngaji ini sering mengajak kepada anak korban ke sebuah kamar dan hanya berdua, kemudian gak lama keluar, dan itu dilakukan berulang-ulang. Jadi ada kecurigaan tersebut, kemudian nenek anak korban ini menanyakan kepada anak korban, dan anak korban mengakui. Akhirnya orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan sempat dihakimi atau sempat dikerumunin oleh massa. Hukuman 12 tahun penjara. Korbannya hanya satu atau ada lagi? Untuk sementara kita masih melakukan penyelidikan, yang jelas laporannya baru ada satu, dan memang dilakukan sudah berulang kali terhadap anak korban tersebut. Saat ini pelaku diamankan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jaringan lintas provinsi. Petugas berhasil meringkus 7 orang kurir dan menyita barang bukti ganja kering seberat hampir 100 kg. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyergapan terhadap para pelaku di wilayah Kecamatan Penyambungan Timur. Para tersangka tak berkutik saat petugas menghentikan laju kendaraan mereka yang diduga tengah membawa paket narkoba jumlah besar. Pada penangkapan pertama, petugas menggagalkan pengiriman ganja kering siap edar. Di hari berikutnya, petugas kembali mengadang 3 orang kurir saat melintas di kawasan yang sama. Para kurir ini diduga kuat akan membawa barang haram tersebut menuju Provinsi Sumatera Barat. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan puluhan bal ganja kering dengan total berat 97,8 kg yang dibalut lakban kuning di dalam mobil. Selain ganja, petugas juga menyita 9 gram sabu-sabu, alat hisap bong, serta 9 unit telepon genggam milik para pelaku. Kemudian jumlah barang bukti untuk barang bukti sabu itu sebanyak 9,01 gram. Sedangkan ganja sebanyak 97.845,80 atau 97,8 kg. Sedangkan untuk barang bukti lainnya ada 1 unit mobil, 3 unit sepeda motor, 9 unit handphone, 8 alat hisap sabu atau bom, dan uang tunai sejumlah 2.355.000. Untuk status tersangka, 12 tersangka tersebut dikenakan terlibat jaringan narkotika sebagai penjual atau pengedar dan kurir. Sedangkan untuk 3 orang statusnya adalah sebagai pengguna atau pemakai dan diajukan untuk rehabilitasi. Untuk pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, kemudian pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkotika, dan pasal 609 ayat 1 huruf A tentang penyesuaian pidana junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Usai ditangkap, ketujuh tersangka beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Mandailing Natal guna penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Para tersangka kini terancam hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal hukuman seumur hidup atau pidana mati. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Belasan remaja diamankan jajaran Polsek Pesanggerahan usai melakukan aksi konvoi motor yang meresahkan di kawasan Ciledug, Jakarta Selatan. Para remaja ini nekat berkonvoi sambil membentangkan bendera besar serta menyalakan flare dan juga kembang api di tengah jalan raya meskipun sudah dilarang.
Inilah rekaman video amatir yang sempat viral di media sosial, memperlihatkan aksi segerombolan remaja saat berkonvoi di sepanjang Jalan Raya Ciledug. Mereka membawa bendera berukuran besar dan menyalakan kembang api yang diarahkan ke jalanan sehingga membahayakan pengendara lain. Tim Opsnal Polsek Pesanggerahan berhasil melacak identitas dan mengamankan total 17 remaja yang terlibat dalam aksi tersebut. Kapolsek Pesanggerahan, Kompol Syahla Syah Alam menjelaskan, tindakan ini diambil sebagai bentuk respon cepat terhadap gangguan Kamtibmas yang dikeluhkan warga. Para remaja ini kemudian digelandang ke Makopolsek untuk diberikan pembinaan intensif. Rekan-rekan wartawan pada kegiatan sore hari ini, pada hari ini Polsek Pesanggerahan akan merilis kasus di mana adanya laporan masyarakat melalui akun Instagram yang masuk kepada kami dan juga banyaknya pesan masuk kepada kami terkait adanya segerombolan remaja yang melakukan konvoi tanpa izin yang menggunakan flare atau kembang api yang ditembakkan di jalan dan mengganggu ketertiban umum. Pasal yang dikenakan adalah pasal 256 KUHP, di mana setiap orang tanpa pemberitahuan kepada yang berwenang mengadakan pawai di jalan umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum diancam dengan pidana paling lama 6 bulan atau dengan kategori 1 dan atau kerja sosial sebagai sanksi yang kami berikan. Usai diperiksa, belasan remaja tersebut diwajibkan menjalani sanksi sosial berupa kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar pemukiman warga. Mereka kemudian dikembalikan kepada orang tua masing-masing dengan pengawasan ketat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tim unit Reskrim Polres Mandailing Natal meringkus pelaku penjambretan terhadap seorang wanita lanjut usia yang sempat viral di media sosial. Polisi turut membongkar jaringan penadah dan menyita 37 unit handphone hasil kejahatan yang diduga berasal dari berbagai lokasi. Inilah rekaman CCTV kasus penjambretan yang meresahkan warga Mandailing Natal. Pelaku dengan tega merampas tas milik seorang nenek yang tengah berada di halaman Masjid Desa Mompang Jaya, Kecamatan Panyabungan Utara. Usai menerima laporan dan mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dari video yang beredar, petugas langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Pelaku mengaku telah menggasak uang tunai sebesar Rp1.600.000 serta handphone milik korban lansia tersebut. Polisi juga menemukan 37 unit handphone berbagai merek yang diduga hasil aksi kejahatan di lokasi lain. Dalam operasi ini, polisi juga turut mengamankan seorang pria yang berperan sebagai penadah barang-barang hasil curian tersebut. Kalau aksi di Mompang Jaya, setelah kami lihat video viral itu dan di Facebook banyak segala macam, kami lakukan penyelidikan. Pertama kami ambil dulu, ada indikasi anak ini sering jual handphone. Nah, kami pegang dulu saudara ini. Dari saudara inilah menyatakan bahwa saudara J juga sering menjual handphone kepadanya. Dan setelah kami lakukan lidik, ternyata ini Mompangnya adalah saudara J dan kami lakukan penangkapan. Dan pada penangkapan ada sedikit perlawanan dari beberapa orang di kampung. Atas perbuatannya, pelaku utama dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, modus berpura-pura menjadi pembeli rokok. Seorang pelaku nekat merampas kalung emas pemilik warung saat korban sedang lengah. Aksi penjambretan yang terekam kamera pengintai mengakibatkan korban kehilangan 2 suku emas dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Rekaman CCTV di sebuah warung di Jalan Pipa Raya, Kelurahan 15 Ulu, Palembang, memperlihatkan detik-detik penjambretan yang menimpa seorang wanita bernama Meli Agustina. Kejadian bermula saat seorang pria mengendarai sepeda motor, berhenti di depan warung korban dan berpura-pura hendak membeli rokok. Saat korban sedang lengah, pelaku dengan cepat menarik paksa kalung emas seberat 2 suku yang melingkar di leher korban. Korban yang terkejut sempat berupaya mengejar dan berteriak minta tolong. Namun, pelaku yang berjumlah 2 orang langsung tancap gas dan menghilang di tengah keramaian jalan raya. Kemarin itu saya beli rokok. Tegaklah di sini. Beli rokok Surya kan. Itu sudah aku ambil lah rokok Surya di kaleng kan. Ambil rokok Surya di kaleng. Sudah tuh muat lah dari dia. Nah tiba-tiba dia ini keluar nanya kawan dia, rokok apa lagi? Rokok apa lagi? Nah sudah beli rokok sempurna kan tidak ada di kelas ini, kelas yang sikotnya.
kemudian panggillah si Guna, itu langsung narik aku. Terus kalau sempat aku kejar lah kak, sempat aku kejar ke situ nah, maling dia copet, jambret dia. Dapat kak cara dia ngebut, langsung lari ke karaoke. Itu berapa suku? Emas gitu ya? Emas. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian material hingga 30 juta rupiah. Kini pihak kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku berdasarkan petunjuk dari rekaman CCTV di lokasi kejadian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian terjadi di minimarket di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu 15 Maret 2026 malam. Seorang pria ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga usai mencuri dan mengancam warga menggunakan sajam. Pria ini ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga usai mencuri di minimarket di Jalan Tongkol, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu 15 Maret 2026 malam. Dengan kondisi wajah babak belur dan tangan terikat, pelaku diamankan dalam toilet untuk menghindari amukan massa yang lebih parah. Aksi pelaku terbongkar oleh karyawan toko yang mencurigai gerak-gerik pelaku saat berusaha menyembunyikan barang dari etalase minimarket ke dalam tas. Saat terpergok, pelaku mengancam karyawan menggunakan golok yang disembunyikan di balik bajunya. Pelaku akhirnya tertangkap warga yang mendengar teriakan korban usai mengancam korban. Dia pas saya ikutin kayak menghindar dari saya. Saya jaga, dia kayak pokoknya menghindar dari saya lah supaya nggak kelihatan sama mata saya. Bener aja pas saya lihat CCTV dia mengantongin ini. Itu disembunyiin di mana senjatanya? Dia bawa tas. Bawa tas. Senjatanya di balik ini ya? Di sini. Jadi dia kesini, dia balik lagi, udah pengen ngeluarin gini, baru saya bekep. Ternyata dia bawa senjata tajam. Langsung kita rangkul. Dan senjata tajam itu kita ambil lah gitu. Dia sempat melawan? Sempat melawan dia, mengeluarkan itu karena nyangkut di bajunya. Kalau nggak nyangkut ya nggak tahu udah jadinya apa. Kita taruh lah di kamar mandi untuk mengamankan sampai petugas datang. Pada warga, pelaku mengaku berasal dari Aceh dan tinggal di kawasan Cengkareng. Ia berdalih nekat mencuri karena lapar dan mengaku sudah 2 kali melakukan aksi serupa di wilayah Pelumpang dan Tanjung Priok. Kenapa terpaksanya? Saya lapar, hidup di Lapar? Iya, kalau nggak ada orang mati, nggak ada mertua. Yang mahal, Pak. Lo orang mana? Aceh, Pak. Hah? Aceh. Enggak, lu tinggal di mana sekarang? Pak, tinggal di Pelumpang, Pak Jurumuti. Kenapa lu mau ngambil apa? Makan, Pak. Ya kenapa nggak minta aja sih? Guna kepentingan penyidikan, unit Reskrim Polsek Tanjung Priok membawa pelaku ke Mapolsek Tanjung Priok. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sebilah pisau dan tas berisi barang hasil curian. Tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, tim Resmob dan DT Peter Bareskrim Mabes Polri gagalkan peredaran daging impor kadaluarsa yang siap diedarkan kepada masyarakat menjelang Idul Fitri 2026. Polisi menetapkan 4 tersangka dan menyita barang bukti berupa daging domba impor kadaluarsa sebanyak kurang lebih 14 ton. Inilah suasana gudang tempat penyimpanan belasan ton daging impor kadaluarsa di Cikupa, Tangerang, Senin siang. Di dalam gudang ini para pelaku menyimpan kurang lebih belasan ton daging kadaluarsa siap dipasarkan kepada masyarakat menjelang Idul Fitri 2026. Pengungkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang resah adanya peredaran daging kadaluarsa. Kasubdit 1 DT Peter Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Setio Kaheriatno mengungkap telah menangkap 4 pelaku berinisial IY berperan sebagai penjual, T dan AR selaku perantara atau broker, dan SS sebagai pembeli, yang kemudian menjual kembali daging tersebut. Total barang bukti daging domba impor kadaluarsa yang diamankan mencapai 12,9 ton. Selain itu pihaknya menyita barang bukti terdiri dari 3 truk box, serta stok daging yang tersimpan di 2 gudang di wilayah Tangerang. Penyidik juga menemukan bukti penjualan sebagian daging kadaluarsa kepada sejumlah pembeli, dengan total 107,98 kg. Dalam penyidikan ini, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dengan rincian yang pertama IY sebagai penjual, Triyono sebagai broker, Ahmad Reo sebagai broker, Sandi Sumarto pembeli, Yusuf Maulana supir, Elan Nurhami kenek, Iip supir, Ramdoni kenek, Matnur supir, dan M. Andri kenek. Selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti
barang bukti daging domba impor Australia yang telah kadaluarsa, jumlah total 12.913,04 kg atau 12,9 ton. Sementara itu berdasarkan hasil sampel dari daging kadaluarsa ini, komoditi tersebut kualitasnya sudah tidak penuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Warna tidak normal, baunya tidak khas daging melainkan bau apek dan tengik. Teman-teman Barreskrim sudah mengirim sampel tersebut ke BPM SPH dan memang dari hasil uji sampel itu disebutkan bahwa komoditas tersebut yang barang bukti ini memang sudah tidak memenuhi persyaratan berdasarkan SNI tentang daging kambing dan domba utuh. Dari Tangerang, jurnalis Info TV melaporkan. Rumah warga di Desa Nyamok, Pekalongan nyaris ludes terbakar pada Senin sore. Api diduga berasal dari petasan sejumlah anak-anak yang menyasar ke bagian depan rumah, hingga membuat warga panik berhamburan. Kepanikan luar biasa melanda warga Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Pekalongan pada Senin sore 16 Maret. Dalam video amatir yang beredar, terlihat warga berhamburan berusaha memadamkan api yang sudah membesar di bagian depan rumah salah satu warga. Kebakaran diduga kuat dipicu oleh ulah sekelompok anak-anak yang sedang asyik bermain petasan di sekitar lokasi kejadian. Salah satu petasan yang diledakkan diduga menyasar masuk ke area rumah dan langsung menyambar benda mudah terbakar. Melihat api yang mulai berkobar, anak-anak yang disebut berasal dari luar desa tersebut langsung melarikan diri, sehingga belum ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan peralatan seadanya, warga bahu-membahu menyiramkan air menggunakan galon dan selang. Nampak seorang lansia juga turut berjuang memadamkan api di tengah kepulan asap tebal. Berkat kesigapan warga, api berhasil dipadamkan sebelum menghanguskan seluruh isi rumah. Atas kejadian ini, warga diimbau untuk lebih memperketat dalam pengawasan anak-anak saat bermain petasan, agar kejadian serupa yang membahayakan nyawa dan harta benda tidak kembali terulang. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalur mudik Limbangan, Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 Maret 2026. Seorang bocah yang menjadi korban dievakuasi Kapolsek setempat. Momen dramatis terekam saat Kapolsek Limbangan dengan sigap langsung mengevakuasi seorang anak perempuan yang menjadi korban bersama kedua orang tuanya. Meski sempat mengalami trauma hebat dan menangis histeris, bocah berhasil ditenangkan oleh Kapolsek. Sementara kedua orang tuanya yang mengalami luka-luka langsung mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan bermula saat sebuah minibus yang datang dari arah Nagrek menuju Tasikmalaya tiba-tiba melambung ke kanan dan menghantam mobil box dari arah berlawanan. Naas, 2 sepeda motor yang berada tepat di belakang mobil box tidak sempat menghindar hingga terjadi tabrakan beruntun. Dari arah Jawi. Mau ke arah mana tadi Bapak? Mau ke arah Bandung. Arah Bandung. Terus yang minibus ini datangnya dari mana? Dari arah Bandung, mau ke arah Tasik. Tadi gimana Pak, ini nyalip atau apa? Kayaknya ngantuk. Oh, ngantuk. Soalnya melambung ke kanan ke arah jalur saya. Itu udah marka jalan udah dilewat. Tapi karena saya kontrol, saya banting ke kiri. Nah, jadi kena belakangnya dikit. Kena belakang mobil box Bapak ini. Cuman ada motor dari belakang yang ngikutin kita. Ngerem juga kayaknya langsung jatuh. Oh, motor jatuh. Kalau ini tadi apanya Pak yang rusak? Ini aman. Yang rusaknya? Yang banyak kerempeng aman. Rusak itunya doang apa? Pintu. Ya pintu. Cuman yang motor di belakang Bapak tadi? Nyangkut ke belakang box. Belakang box Bapak. Ya. Ada anak kecil juga tadi ya Pak? Anak kecil yang di mana? Oh, yang di motor. Oh, yang di motor. Yang di motor itu. Meski tidak ada korban jiwa, kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan cukup parah. Setelah dilakukan mediasi, seluruh pihak yang terlibat sepakat untuk menyelesaikan kasus kecelakaan ini secara kekeluargaan di Mapolsek Limbangan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Penasihat keamanan Iran Ali Larijani tewas dalam serangan Israel. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi.
Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Di mana tokoh kunci sekaligus pejabat tinggi keamanan Iran Ali Larijani secara resmi dilaporkan tewas dalam serangan yang dilancarkan Israel. Kematian tokoh kunci ini menambah panjang daftar elit pemimpin Iran yang tewas dalam serangan gabungan Israel dan juga Amerika Serikat. Pemerintah Iran secara resmi telah mengonfirmasi kematian penasihat keamanan mereka, Ali Larijani, beberapa jam setelah Israel mengumumkan menargetkan dan menewaskannya dalam sebuah serangan. Serangan yang menargetkan Ali Larijani disebut-sebut sebagai bagian dari operasi terarah yang menyasar elit inti rezim kekuasaan Iran. Serangan ini menjadi pukulan besar bagi struktur kepemimpinan Iran. Larijani dikenal sebagai salah satu tokoh konservatif berpengaruh di struktur kekuasaan Iran dan disebut-sebut memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan negara. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran sebelumnya, Larijani bahkan dipercaya menjalankan fungsi kepemimpinan secara de facto di tengah situasi perang. Ia juga terlibat dalam negosiasi strategis, termasuk terkait program nuklir Iran dan sempat bertemu dengan mediator internasional menjelang meletusnya konflik. Dalam serangan tersebut, Dewan Keamanan Nasional Iran menyatakan putranya, Morteza Larijani, turut tewas. Sepanjang karirnya, Larijani pernah menjabat di berbagai posisi penting, termasuk Ketua Parlemen dan Kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi Republik Iran. Kematiannya diperkirakan akan semakin memperkeruh situasi di tengah konflik terbuka antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang terus berkembang. Hingga kini, belum ada tanda-tanda meredanya ketegangan di kawasan, dengan risiko meluasnya konflik masih menjadi kekhawatiran global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran melancarkan serangan rudal dalam skala besar ke wilayah Israel sebagai respon cepat balasan atas tewasnya pejabat tinggi keamanan Ali Larijani. Aksi ini memperparah eskalasi militer di Timur Tengah yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Serangan rudal dilaporkan diluncurkan ke sejumlah titik di Israel dengan sirene peringatan dan aktivitas pertahanan udara meningkat di sejumlah kota. Langkah ini disebut sebagai bagian dari operasi balasan Iran menyusul terbunuhnya Ali Larijani dalam serangan yang dilancarkan Israel. Larijani dilaporkan tewas saat berada di sebuah apartemen di kawasan Pardis, pinggiran Tehran, yang menjadi target serangan udara Israel. Serangan tersebut juga disebut menyebabkan jatuhnya korban sipil, dengan sejumlah warga di sekitar lokasi turut menjadi korban. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban secara keseluruhan, baik dari pihak Iran maupun pihak Israel. Kematian Larijani menambah daftar tokoh penting Iran yang tewas dalam serangan di tengah konflik yang terus berkembang. Situasi di kawasan Timur Tengah kini semakin tegang dengan potensi meluasnya konflik yang melibatkan lebih banyak negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan rudal yang diluncurkan dari Iran menghantam kota Ramat Gan, Israel, menyebabkan kerusakan di sejumlah titik pemukiman dan fasilitas warga. 2 orang dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya luka dalam serangan tersebut. Rekaman video menunjukkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melanda sebuah area parkir tertutup dengan puing-puing berserakan di sekitar lokasi terdampak. Serangan rudal ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan, termasuk pemukiman warga di kawasan padat penduduk. Otoritas setempat melaporkan setidaknya 8 titik lokasi terdampak akibat hantaman rudal di kota Ramat Gan. 2 korban tewas, seorang pria dan wanita lanjut usia, ditemukan di dalam sebuah apartemen. Diduga tidak sempat mencapai tempat perlindungan saat serangan terjadi.
Sementara itu, sejumlah warga lainnya dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang terus berlanjut dengan aksi saling balas serangan di kawasan. Konflik yang meluas ini juga memicu ketegangan regional serta berdampak pada stabilitas global, termasuk kenaikan harga energi dunia. Hingga kini, situasi keamanan di wilayah terdampak masih menjadi perhatian otoritas setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga di Tel Aviv panik berlarian menuju bunker perlindungan setelah Iran meluncurkan gelombang baru serangan rudal balistik ke wilayah Israel. Serangan tersebut di tengah memanasnya konflik militer antara Iran dan Israel yang kini terus meluas di kawasan Timur Tengah. Rekaman video yang beredar luas menunjukkan sebuah objek yang diduga rudal balistik milik Iran melintas di langit malam Tel Aviv sebelum terjadinya ledakan di udara. Sirine peringatan terus berbunyi membuat warga bergegas menuju tempat perlindungan untuk menghindari dampak serangan rudal. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Militer Israel menyatakan telah melancarkan serangan balasan secara luas terhadap infrastruktur militer di Teheran, serta target militan Hezbollah di Beirut, Lebanon. Konflik ini merupakan bagian dari eskalasi yang dimulai sejak operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Namun hingga kini masih belum ada tanda-tanda ketegangan mereda. Sementara situasi di kawasan terus memanas dengan serangan rudal dan drone yang terus terjadi di sejumlah negara Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 12 tenaga kesehatan dilaporkan tewas setelah serangan yang diduga dilancarkan Israel menghantam sebuah fasilitas kesehatan di Lebanon. Serangan tersebut menghancurkan pusat layanan kesehatan di wilayah Borj Kalakoih dan menimbulkan kecaman internasional. Kerusakan parah di sebuah pusat kesehatan dengan puing-puing bangunan yang berserakan setelah serangan terjadi. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan para korban terdiri dari dokter, perawat, dan para medis yang tengah bertugas saat serangan terjadi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengonfirmasi kematian tenaga medis tersebut dan menyebut serangan terhadap fasilitas kesehatan sebagai pelanggaran serius dan merupakan kejahatan perang. Di sisi lain, militer Israel menyatakan telah melancarkan serangan terhadap infrastruktur militan Hezbollah di Beirut dan Lebanon Selatan. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung, dengan jumlah korban diperkirakan masih dapat bertambah seiring proses evakuasi yang terus berjalan. Sejak konflik terbaru dimulai, Lebanon melaporkan ratusan korban jiwa dan ribuan lainnya luka-luka akibat serangan lintas batas yang dilakukan militer Israel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan drone kembali menargetkan kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad. Dengan 1 unit drone dilaporkan jatuh di dalam kompleks. Sementara itu, 2 drone lainnya berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan udara yang melindungi area kedutaan. Pejabat keamanan Irak menyatakan total 3 drone terlibat dalam insiden ini, dengan 2 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara sebelum mencapai target di kawasan diplomatik Baghdad. 1 drone lainnya dilaporkan jatuh di dalam kompleks kedutaan besar Amerika Serikat. Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan signifikan akibat insiden tersebut. Otoritas keamanan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal dan tujuan serangan. Sementara hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas aksi tersebut. Insiden ini menambah daftar panjang serangan terhadap target-target Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah yang dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat seiring memanasnya ketegangan regional. Kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad sendiri berada di kawasan Green Zone yang merupakan area dengan pengamanan paling ketat, serta menjadi pusat aktivitas pemerintah dan diplomatik di ibu kota Irak. Serangan drone ini kembali memicu kekhawatiran terkait keamanan fasilitas diplomatik dan personel asing di kawasan, di tengah situasi geopolitik yang masih tidak stabil. Pihak berwenang menyatakan akan meningkatkan keamanan dan kesiagaan untuk mencegah serangan serupa terjadi kembali di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, lebih dari 400 orang dilaporkan tewas setelah serangan udara menghantam sebuah rumah sakit rehabilitasi di Kabul, Afghanistan. Serangan ini menandai eskalasi dramatis dalam konflik antara Afghanistan dan Pakistan yang kini memasuki pekan ketiga.
Tim penyelamat terus mencari korban di bawah reruntuhan bangunan rumah sakit yang hancur setelah serangan udara terjadi pada malam hari. Pemerintah Afghanistan menyatakan serangan tersebut menargetkan rumah sakit rehabilitasi narkoba Omid yang memiliki kapasitas hingga ribuan pasien. Namun pihak Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa serangan yang dilakukan menyasar fasilitas militer di wilayah Afghanistan. Pakistan juga menyebut laporan korban dalam jumlah besar sebagai propaganda, sementara jumlah korban jiwa belum dapat diverifikasi secara independen dan akurat. Korban luka dan jenazah dilaporkan dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Kabul dengan keluarga korban berdatangan untuk mencari kerabat mereka. Konflik antara kedua negara terus memanas dengan serangan lintas batas dan operasi militer yang terus berlangsung. Meski ada seruan internasional untuk gencatan senjata segera dilakukan, Pakistan menuduh Afghanistan memberikan perlindungan bagi kelompok militan, namun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak Kabul. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan Tahun Baru Persia kepada rakyat Iran. Ucapan tersebut disampaikan di tengah konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Perayaan Nowruz merupakan Tahun Baru Persia yang menandai datangnya musim semi. Perayaan ini dirayakan oleh berbagai kalangan di Iran tanpa memandang agama, ras maupun latar belakang etnis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Persia kepada rakyat Iran. Dalam pesannya, Netanyahu menyebut perayaan tahun ini memiliki makna khusus di tengah situasi konflik yang sedang berlangsung. To the brave people of Iran, I wish you, as I do every year, a happy holiday season beginning with the Festival of Lights. It signifies the age-old belief of the Iranian people that light will triumph over darkness, that good will triumph over evil. This year, this holiday has special meaning. Celebrate it with your friends, your family, your loved ones. I take this opportunity to wish you a happy Nowruz, a year of freedom, a new beginning of hope to all of you, my dear friends. Nowruz Piruz, Payande Iran. Ucapan Netanyahu datang di tengah konflik yang tengah memasuki pekan ketiga. Konflik dimulai setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Sejak saat itu, konflik terus meluas dan menyeret sejumlah wilayah di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Chile Jose Antonio Caz langsung meluncurkan kebijakan keras di bidang imigrasi dengan memulai pembangunan penghalang di perbatasan utara negaranya. Langkah ini menjadi bagian dari program Border Shield yang bertujuan menekan masuknya imigran ilegal serta memberantas perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir. Pembangunan tembok perbatasan dimulai di wilayah perbatasan Chacaluta, dekat perbatasan dengan Peru yang selama ini menjadi salah satu titik masuk utama para imigran ilegal ke Chili. Proyek ini meliputi pembangunan parit dan pagar fisik yang akan juga dipantau menggunakan drone serta dijaga oleh pasukan militer. Dalam pernyataannya, Presiden Caz menegaskan pemerintah telah mengambil langkah nyata untuk menutup perbatasan dari imigrasi ilegal yang membahayakan keamanan di dalam negeri, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir. Sejak awal menjabat, Presiden Caz juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan darurat untuk memperketat keamanan perbatasan, termasuk meningkatkan deportasi bagi warga asing tanpa dokumen resmi. Data menunjukkan jumlah warga asing di Chili meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dengan ratusan ribu diantaranya diduga tidak memiliki dokumen resmi. Kebijakan ini menandai arah baru pemerintahan Chili yang lebih ketat terhadap isu imigrasi, di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap keamanan dalam negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kuba kembali mengalami pemadaman listrik secara nasional, menandai insiden ke-6 dalam 1,5 tahun terakhir. Otoritas menyebut terjadi pemutusan total sistem kelistrikan di tengah krisis energi yang diperburuk blokade pasokan minyak yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Rekaman video menunjukkan suasana gelap gulita di ibu kota Havana dengan sejumlah warga berkumpul di area yang masih mendapatkan penerangan minimal dari lampu kendaraan. Kementerian Energi dan Tambang Kuba menyatakan sistem listrik nasional mengalami pemutusan total.
dan saat ini masih dalam proses investigasi. Pemadaman ini berdampak besar terhadap kegiatan masyarakat dari aktivitas ekonomi hingga transportasi yang terpaksa terhenti sementara. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi tersebut karena mengganggu pekerjaan dan pendapatan, termasuk pedagang yang kehilangan kemampuan menyimpan barang dagangan. Presiden Kuba menyatakan negara tersebut telah tidak menerima pasokan minyak selama lebih dari 3 bulan dan saat ini berupaya mengandalkan energi alternatif. Krisis energi ini terjadi di tengah kebijakan pembatasan pasokan energi oleh Amerika Serikat yang semakin memperberat kondisi kelistrikan di negara tersebut. Pemerintah menyatakan proses pemulihan listrik sedang berlangsung secara bertahap di sejumlah wilayah di ibu kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah objek diduga meteor terlihat jatuh di langit Cleveland, Amerika Serikat. Fenomena ini diiringi cahaya terang dan suara ledakan yang mengejutkan warga di sejumlah wilayah. Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah objek seperti bola api melintasi langit Cleveland pada Selasa pagi waktu setempat. Tidak lama setelahnya, terdengar suara dentuman keras yang oleh sejumlah warga disebut mirip ledakan. Guncangan bahkan dilaporkan terasa hingga ke dalam rumah, memicu kekhawatiran dan kepanikan sementara di kalangan masyarakat setempat. Fenomena cahaya terang ini dilaporkan terlihat hingga ratusan kilometer dari titik kejadian, menunjukkan besarnya objek yang melintas di atmosfer bumi. Hingga saat ini, pihak berwenang masih menyelidiki asal-usul objek tersebut, serta belum memberikan konfirmasi resmi terkait dampak atau lokasi pasti jatuhnya. Meski demikian, tidak ada laporan langsung mengenai korban jiwa maupun kerusakan besar akibat insiden ini. Peristiwa ini menjadi perhatian mengingat jarangnya fenomena serupa terjadi dan terlihat jelas oleh warga dalam skala luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.